Untuk air sendiri nih Bu, kalau ingin saya tahu ini untuk anak muda kisarannya atau untuk semua kalangan harusnya mengonsumsi air itu sehari berapa liter Bu? Minimal gitu. Minimal untuk dewasa ya, remaja dan dewasa itu 2 sampai 2,5 liter, atau kalau kita pakai gelas yang 230 ml itu sekitar 8. Tapi ini juga tergantung juga dengan aktivitas. Ya, di target segitu tapi aktivitasnya luar biasa kurang. Kemudian lagi seperti sekarang cuaca yang panas berkepanjangan ini, kita kalau pakai yang normal masih kurang. Dan sinyal itu ada pada diri kita sendiri, alarm kapan saya harus minum. Kalau sudah merasa mulutnya kering, kencingnya sudah berkurang, termasuk warnanya menjadi lebih gelap, itu tanda bahwa kita kekurangan air. Jujur ya, selama musim panas ini bertipis tapi cuma sedikit, airnya sudah menguap melalui keringat dan sebagainya. Oke. Kalau misalnya nih Bu, tadi sudah ada batas minimal, kemudian kita minumnya terlalu banyak, apa kira-kira itu mengganggu fungsi ginjal atau itu justru lebih baik untuk kondisi tubuh kita Bu? Kalau manusia tidak bermasalah ya, itu tidak apa-apa, mungkin terbuat semua melalui kecil. Tetapi ada orang-orang tertentu yang sudah punya penyakit tertentu, itu harus dari pengawasan dokter, seperti diabetes, kemudian ginjal, itu ada ukuran, itu setiap orang tidak sama, jadi sesuai dengan anjuran dokter. Jadi untuk yang bermasalah dengan kesehatan ya, seperti diabetes, ginjal dan jantung pun kadang-kadang tidak boleh berlebihan ya, itu atas advice dari dokter untuk kecukupan air. Waduh, ini ilmu baru buat kita semua ini tentunya ya. Tadi sudah kita belajar dari sekolah air hujan, lalu kita juga sudah belajar dari Ibu Rati dari Dinas Kesehatan. Meskipun sudah pernah, semangatnya tetap 45 ya Bu ya. Tetap semangat ya, usia maksudnya semangatnya bukan usianya yang 45 ini Bu ya. usianya aduh ya. Semangatnya tetap 45, apalagi di momentum yang 10 November ini kita harus tetap bisa menyalakan api semangat itu ya Bu. Kita jangan mau kalah ini yang anak muda. Kalau di sini Bu Rati bisa saling berbagi, teman-teman di sini juga bisa mengaplikasikannya. Kita sama-sama dengar nanti program apa aja sih dari Dompet Duafa, kemudian terutama dari DMC tentang apa itu program yang berkaitan dengan krisis air. Nah, sekarang ini Mas Agus yang datang sendiri ini di antara perempuan-perempuan ini kayaknya ya. Oh iya, kalau cantik kan kaget ini ya. Oke, Mas Agus ini di DMC kira-kira jadi apa nih Mas? Bisa di present dulu ke teman-teman, kenalkan dulu dirinya nih Mas. Siap, terima kasih Mbak Cindy atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo sahabat baik gitu ya. Kalau teman-teman DMC nyapanya seperti itu Mbak. Iya. Gitu. Jadi kita nyapa-nyapa teman-teman kita itu sahabat baik akrabnya. Oke, nama saya Agus Triabudi Waluyo, yang mungkin kalau Jatim teman-teman forum kebencangan di Jatim mungkin lebih kenal sama John gitu. Mas John, Bang John biasanya. Nama Agus ini nama yang apa aneh gitu kalau di saya gitu. Oke, saya posisinya kebetulan saya koordinator program layanan di Dompet Duafa Jatim, salah satunya membawa program DMC juga. Nah, kalau teman-teman mungkin bingung juga ya DMC itu apa gitu. Ya sekalian saja mungkin bisa saya sampaikan, DMC Dompet Duafa itu adalah aktivitas program Dompet Duafa yang di mana di bidang tanggap bencana dan apa itu berbasis informasi serta kapasitas.
Nah, untuk program-program DMC Dompet Duafa sendiri memang kita juga seperti program tangkap bencana pada umumnya, kita juga menangani perihal mitigasi, kita juga di tanggap darurat, selanjutnya di recovery bencana seperti itu. Nah, di perihal air bersih ini kita juga berperan untuk respon tanggap daruratnya seperti itu, Mbak. Mungkin kalau mitigasinya nanti saya lebih belajar ke Buning gitu ya, gimana caranya mengolah air hujan gitu ya. Kita sebagai anak muda juga harus sama-sama belajar gitu, gimana kebutuhan pokok kita atau kebutuhan vital kita ini tercukupi seperti itu, Pak. Di daerah Ngoro namanya Desa Kujono Wesi. Oh, yang itu untuk tambang-tambang batu itu ya Mas? Benar. Di situ selain mungkin aksesnya air itu susah, medannya juga cukup menantang gitu, Pak. Nah, jadi kita support di daerah memang fasilitasnya juga kurang gitu. Dan kita tentunya di sana juga mengajak komunitas-komunitas lokal juga untuk berperan dalam memenuhi kebutuhan air. Terus selanjutnya di sektor timur itu kemarin juga salah satu wilayah yang kurang air bersih adalah Lumajang. Daerah Lumajang itu ya daerah sekitar Senduro dan sekitarnya itu memang daerah-daerah lereng gitu, Pak. Selain daerah itu juga ya belum lama ini yang diterjang banjir lahar dingin itu juga masih belum pulih gitu. Bahwasanya dampak dari erupsi Semeru kemarin juga masih meninggalkan bekas, bahwasanya di daerah tersebut itu masih memerlukan akses air bersih. Terus di sebelah barat di ujung itu Bojonegoro itu juga kemarin kita respon ke sana. Daerah Lamongan, di Lamongan ini alhamdulillah kita DMC Dompet Duafa itu kita berkolaborasi dengan Forum Zakat. Itu adalah kumpulan organisasi yang memang di situ bergerak di bidang gerakan. Kita distribusi bareng-bareng di sana, dan kampanye kita adalah 1 juta liter untuk warga Lamongan. Menarik juga untuk dibahas ini. Menurut Bu Yuni nih, bagaimana sih kriteria distribusi air itu? Bahwasanya kalau di Mojokerto, Ngoro itu kita tahu bahwa itu adalah masih lerengnya dari penampungan. Kemudian dari Lumajang itu dekat sekali dengan Semeru. Justru kalau ini kita orang awam tahunya bahwa daerah-daerah yang dekat dengan gunung itu sumber airnya justru lebih melimpah. Tapi tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Agus justru malah kekeringan. Apakah ada kriteria sendiri untuk aliran air itu bisa mengalir? Kemudian menanggapi hal demikian, kalau kita lihat bahwasanya saat ini juga akan memasuki musim hujan, walaupun belum, masih PHP maju mundur ini ya Bu. Kemudian kalau misalnya air hujan itu sudah turun nih Bu, apakah semua air hujan itu bisa tertadai atau memang ada proses pengolahannya sendiri Bu? Boleh dijawab Bu Yuni? Oke, kita tahu ya sekarang hampir kemarin bahkan pidato presiden dari 270 penduduk Indonesia, 270 juta, 210 juta itu terdampak oleh krisis air. Artinya kita secara menyeluruh nih, Jawa Timur pun mungkin itu cepat-cepat yang diambil paling parah gitu, dan itu yang terdampak banyak banget itu ya. Contoh, jadi semuanya yang namanya Bogor kota hujan aja kemarin hampir 1 kabupaten kekeringan semua. Artinya saat ini kita harus mulai beralih berpikir ke sumber yang memang lebih menjanjikan. Kalau kita bersumber dari air-air tanah kita, misalnya sumber air yang ada di lereng dan sebagainya, kalau tidak terjaga dengan baik, mohon maaf, memicu 1, 2 kemudian mata air ini mati. Nah, mari kita beralih bahwa air hujan ini menjadi sumber seluruh air di bumi ini. Nah, kenapa kita nggak beralih di sumber yang mata airnya di langit? Nah, ini tentu perlu untuk dipahamkan kepada masyarakat, karena sebagian besar masyarakat kita masih beranggapan bahwa air hujan itu kotor, air hujan itu bikin sakit, air hujan itu asam. Inilah pentingnya kita ada SOP bahasa kita, standar operasional produk dalam menampung air hujan, agar kita mendapatkan air hujan yang tepat, yang benar-benar higienis sampai ke kita.
Karena yang membuat air hujan kotor itu kan media yang dilewati sama wadahnya saja. Nah, SOP-nya seperti apa? Ketika musim kemarau seperti ini, tentu polutan atap maupun polutan udaranya sangat pekat. Ya, polutan yang terlarut di sini sangat pekat. Lewatkan dulu 1 atau 2 kali hujan dalam intensitas deras. Kalau hanya rintik-rintik ya nggak usah, tentu belum melarutkan polutannya ya. Nanti dalam intensitas deras. Kemudian yang kedua, yakinkan bahwa atap kita sudah bersih. Nah, ketika sudah yakin atap ini bersih, hujan berikutnya lewatkan juga 10 menit, 15 menit hujan pertama. Siapa tahu nih ketika jeda antara hujan kedua dan hujan ketiga ini ada tikus nongkrong, ada kucing, ada burung dan sebagainya. Orang nggak takutnya di situ. Sekalipun mungkin kucing, tikus, ulat di bawah jauh lebih banyak, tapi mindset orang kan di situ. Nah, setelah itu kemudian ditampung, siapkan wadah, ada ember dan sebagainya, tidak sulit kok. Baru kita tampung, endapan, setelah itu disaring. Apakah itu sudah layak minum? Kalau kita menampungnya di saat yang tepat dan cara yang tepat, kalau yang menjadi ukuran baku mutu kita Permenkes 32 tahun 2017, insya Allah itu sudah semuanya memenuhi syarat. Yang belum memenuhi syarat itu pikiran kita yang belum open mind, yang belum kita bersahabat dengan air hujan gitu ya. Nah, kemudian kalau mau diproses lanjutan, mau direbus silahkan, disinar UV silahkan, itu sudah bersih luar biasa. Nah, kalau di tempat kami diproses namanya elektrolisa air, di mana proses ini memecah partikel air sehingga cluster molekul air ini semakin lebih kecil. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Rate, bagaimana sih peran air di dalam tubuh kita. Mungkin kita hanya sekedar lebih menggarisbawahi bahwa air ketika terminum oleh kita itu akan terurai kembali di dalam tubuh. Nah, ketika kualitas air ini sudah tidak layak atau sudah lebih dari baku mutu yang disarankan Permenkes, ini tentu akan memicu tambah kotornya di dalam tubuh kita. Nah, pentingnya tubuh kita membutuhkan air yang murni. Nah, air murni itu apa ya? Kita punyanya air hujan di air hujan. Karena nanti dia akan berfungsi tadi disampaikan, membersihkan toksin kita, membersihkan kotoran-kotoran dalam kita melalui apa? Melalui keringat kita, melalui feses kita, urin kita. Kenapa kita minumnya 2 hari dengan standar kita yang tahu karena aktivitas kita gitu ya. Dan itu harus terpenuhi setiap saat. Karena kalau tidak terpenuhi tentu ini akan mengganggu sistem tubuh di kemudian hari. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan juga sama Bu Rate bagaimana peran air ini sebagai alat transportasi bagi nutrisi di dalam tubuh kita. Sebaik apapun nutrisi di dalam tubuh kita, ketika air-air yang membawa sampai ke dalam sel ini tidak optimal, maka itu tidak akan optimal regenerasi sel kita dan itu akan mengganggu daya tahan tubuh kita. Nah, itu salah satu standar yang harus dipakai ketika kita melakukan dropping air atau pemberian air kepada masyarakat yang membutuhkan saat ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana fungsi air ini menghidrasi seluruh jaringan sel kita. Karena kalau air ini fungsinya masuknya kurang, banyak nanti sel-sel kita tidak terhidrasi, maka itu akan memicu sistem tubuh itu kacau. Tinggal kacaunya di mana? Di jantung kah? Di pankreas kah? Ya, tadi saya matur bahwa semua sistem tubuh. Nah, ini pentingnya nanti termasuk teman-teman, mohon izin, saya pesan kepada teman-teman yang memang terlibat dalam kesehariannya di dalam tanggap respon maupun mitigasi, yuk kita kampanyekan ini. Di saat apa? Mohon maaf, saat ini saat yang tepat Anda dari tim DMC ini untuk merevolusi mental masyarakat kita. Boleh silahkan Anda untuk memberikan dropping air, tapi mohon deh sertai edukasi. Hari ini Anda haus, sana sini minum, tapi nanti tahun depan kalau Anda haus ini ada caranya. Solusinya jangan minta lagi dan ini jauh lebih baik. Kasih tahu begitu saja karena ini penting. Dengan begitu kita akan membangun masyarakat yang mereka ini masalahmu begini dan tahu penyelesaiannya. Bukan bagian dari masalah, ini penting sekali gitu Pak. Jadi ini yang harus kita sampaikan terus menerus agar kita punya potensi yang luar biasa, yaitu air hujan yang selama ini terabaikan, belum dimanfaatkan sehingga yang terjadi apa? Kalau banyak yang repot